Oke, saya masuk ke sales ya, masuk sales. Saya tunjukkan dulu materi di PPT-nya. Jadi ketika mau melakukan penjualan ya, sales ya, sebuah perusahaan manufaktur, ya tentunya sudah ada modul sales ya. Di sini adalah modul sales ya. Kalau hubungannya dengan barang tadi inventory ini harus ya. Kemudian kalau mau mencatat ya ada accounting tentunya. Jadi sales, inventory, purchase, kemudian accounting dan invoicing ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seharusnya ada ya ketika kita mau menerapkan ERP ya, minimal itu. Kemudian kalau nanti perusahaan kita manufaktur, kemudian mau ada mencatat bill of material, kemudian schedule dari penjadwalan produksi misalnya, maka kita install modul MRP ini. Oke. Jadi yang penting ya di sini ya untuk sales ya, untuk melakukan penjualan yang perlu kita ketahui, sebuah perusahaan itu ketika mau menjual produknya itu bisa bisnis to bisnis ya, atau bisnis to consumer ya. Jadi B2B atau B2C ya. Jadi ketika B2B itu ya perusahaannya menjual ke perusahaan kembali ya, perusahaan kembali rekanan, tapi dia juga untuk bisnis nanti ke depannya barangnya itu. Kemudian ada juga B2C, bisnis ke customer. Biasanya ya, biasanya kalau B2B biasanya. Jadi pertama diawali dengan quotation. Jadi ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait modul sales. Jadi yang pertama adalah quotation, kemudian ada sales order, ada delivery order, kemudian ada customer invoice. Nah, kalau B2B biasanya berawal dari quotation, ya, penawaran barang ya. Kita memberikan penawaran kepada perusahaan tertentu, nah, itu disebut dengan quotation. Kemudian kalau mereka oke, maka terjadi kita lakukan adalah sales order, jadi perintah untuk penjualan. Ini hubungannya dengan gudang, nanti menyiapkan produk yang ada, sudah siap belum ya. Nah, kalau dengan B2B ya biasanya dikirim dulu ya, delivery order. Jadi perintah untuk mengirimkan. Jadi bagian gudang atau bagian pengiriman diperintahkan untuk delivery ya. Dan pembayarannya biasanya di akhir ya. Jadi ditagih dulu nanti baru pembayaran. Tapi kalau B2C biasanya ya dari quotation, sales order, kemudian ada customer invoice. Jadi ditagih dulu ya, bayar baru dikirim barangnya. Nah, itu biasanya perbedaannya di situ. Jadi ada kalau B2B nanti bayar carry gitu ya. Tapi kalau B2C biasanya membayarnya di awal. Oke. Jadi hal penting yang terkait modul sales ini adalah kita harus tahu tentang apa itu quotation, kemudian sales order, delivery order, dan customer invoice. Ya. Oke, saya perlihatkan dulu hubungannya dengan modul sales. Masuk lagi ke kode. Nah, di sini ada modul sales ya. Modul sales. Nah, di sini adalah modul sales. Jadi commodity data karena di accounting tadi sudah disetting, berarti di sini nggak perlu disetting. Nah, yang perlu diperhatikan
mulainya adalah di quotation ya. Jadi kita bisa create quotation. Ya. Jadi order ini ada quotation, ada orders ya. Jadi dua ini yang penting yang perlu kita ketahui terkait dengan sales ya. Jadi kita bisa create quotation, memberikan penawaran ke perusahaan tertentu ya. Tujuannya apa ya? Untuk membeli produk kita, produk dari manufaktur kita misalnya. Oke, ini quotation ya. Kemudian ada order ini ya, sales order ya. Kemudian sebentar. Oke. Ini quotation dulu, saya masuk ke quotation. Apa itu quotation? Sebentar, quotation. Masuk lagi ke sales. Nah, ini jadi quotation adalah surat penawaran ya. Surat penawaran di dalamnya akan terdapat jenis barang yang akan diperdagangkan beserta harganya. Kemudian juga perlu bagaimana cara membayarnya. Jadi quotation adalah surat penawaran ya, tentunya ada barang, kemudian harganya berapa, kemudian cara membayarnya bagaimana. Jadi ketika menawarkan sesuatu kepada calon customer kita ya, baik bisnis atau customer, kita membuat quotation ya. Nah, quotation dalam industri manufaktur berfungsi untuk melindungi ya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga kontrak pembelian menjadi lebih jelas. Jadi kalau jelas itu kan enak ya. Jadi berawal dari quotation ini dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjaga cash flow. Oke, tinggal 10 menit. Kemudian yang penting juga adalah sales order. Ya. Jadi ketika quotation nanti lanjutan selanjutnya adalah sales order. Apa itu sales order? Sales order adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pesanan dari pembeli. Jadi ketika pertama kali kita tadi menawarkan dengan quotation, kemudian dengan korespondensi, ternyata mereka oke gitu, mereka mau membeli, maka yang dilakukan adalah memvalidasi pesanan. Kita membuat sebuah dokumen untuk mencatat pesanan dari pembeli dan sebagai dasar surat perintah kerja untuk bagian gudang untuk menyiapkan atau mengirimkan barang. Nah, jadi itu disebut dengan sales order, perintah untuk penjualan. Fungsi dari sales order ini adalah yang pertama, tercapainya order manajemen yang lebih sempurna. Jadi manajemen hubungannya dengan order nanti lebih sempurna. Kemudian mempercepat proses penjualan sebagai alat kontrol gudang untuk memperkirakan stok barang yang harus dikirim, membantu logistik dan proses kerja. Jadi ini bermanfaat juga untuk logistik. Jadi enak nanti kalau ada dokumen sales ordernya ini. Kemudian mampu mengelola pra dan pasca penjualan. Ini sales order. Kemudian yang selanjutnya adalah delivery order. Delivery order adalah sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Jadi ya perintah untuk dikirim ya, untuk kirim. Nah, nanti kita lihat bagaimana di Odoo ya. Kemudian yang terakhir adalah customer invoice atau invoice ya. Jadi invoice atau faktur penjualan ya, merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan. Jadi intinya invoice ini adalah tagihan ya. Jadi kalau sudah barang dikirim, maka kita perlu menagih untuk membayar ya. Nah, atau juga sering disebut dengan nota pembayaran. Oke, kita masuk ke Odoo, bagaimana proses sales itu terjadi di ERP Odoo. Oke, masuk di Odoo lagi.
Oke, ya. Jadi tadi seperti di PPT tadi berawal dari quotation. Ya. Jadi kita perlu membuat penawaran atau quotation. Sebentar, saya minum dulu ya. Teman-teman boleh minum juga. Oke. Jadi ketika mau bikin quotation, yang pertama dilakukan adalah perusahaan apa yang akan kita tawarkan. Ya, kita pilih misalnya perusahaan calon konsumen siapa yang mau kita tawarkan, misalnya Lancar Sejati Usaha Dagang ya, misalnya seperti ini. Kemudian produk yang mau dijual apa? Misalnya produknya, kodenya misalnya ditentukan, kalau produk jual misalnya kodenya ditentukan misalnya BJ awalnya ya, barang jadi misalnya yang siap untuk dijual. Nah, ini contohnya juga saya ambilkan dari internet kemarin ya, minuman pria botol ya, nggak tahu ini untuk apa ya, mungkin untuk ya untuk minuman pria ya. Nah, kemudian selain nama barang yang perlu ditawarkan adalah jumlahnya. Jumlahnya berapa nih? Misalnya 100 biji ya. Unitnya satu kali sebuah per produknya harganya 11.000. Jadi totalnya 1.100.000. Oke. Kalau sudah, ini kita simpan. Ya, kita simpan. Ketika sudah disimpan, maka menjadi sebuah dokumen yang disebut dengan sales order, SO004. Jadi sales order urutan keempat. Ya. Ya, kalau sudah seperti ini, maka kita kirimkan. Ya, kita bisa print atau kita send by email. Ya. Send by email ini ya tentunya perlu konfigurasi di Odoo ya. Ya, ini belum saya konfigurasi. Tapi kita juga bisa print. Kita print berupa PDF, nanti kita kirimkan secara manual juga bisa, atau kita kirimkan email pakai Google juga bisa, apa Gmail ya, print jadi PDF baru kirim, atau send by email langsung. Tentunya ini perlu konfigurasi. Kemudian kalau sudah confirm ya, confirm ini adalah ketika mereka menyetujui dari quotation yang sudah kita tawarkan. Jadi kalau mereka, oh oke, mereka membeli 1.000 gitu ya, 100 ya, kita confirm. Oke. Nah, ketika confirm tadi, mereka sudah setuju, kita confirm. Nah, ini ada gambar satu delivery ya, one delivery, gambar truk ini. Ya. Artinya ini berarti di bagian inventory pergudangan ini sudah ada dokumen juga untuk melakukan ya persiapan barang apa yang harus dikirimkan. Ya, kita lihat di bagian inventory. Nah, ini di bagian inventory ada satu barang yang harus diproses ya. Kemudian orang gudang, orang inventory klik ini ya, apa yang harus diproses ya. Kemudian klik ya. Oh, ternyata yang harus diproses ini ya. Kemudian orang inventory akan melihat apakah jumlah 100 itu masih ada atau enggak ya. Oh, kan tadi sudah di adjustment ya. Adjustmentnya mungkin jumlahnya 1.000 ya. Nah, kita berarti kan memenuhi ya. Kita tulis dulu, oh memenuhi. Nah, kita klik yang kita kirimkan, akan kita kirimkan 100 juga ya, 100 juga. Nah, ini warnanya hijau berarti produknya ada jumlahnya. Kemudian confirm. Ya, confirm. Ya, kalau confirm sudah, ini statusnya menjadi siap ya, ready ya, siap ya.
Oke, kalau sudah siap, nah, tentunya akan dikirimkan ya, divalidasi ya, benar-benar akan dikirimkan 100 ya, validate ya. Kalau sudah validate berarti artinya produk itu dikirimkan ke sana ya, validate. Ya. Nanti statusnya akan berubah menjadi done atau sudah dilakukan pengiriman. Agak lambat ya ini komputer saya sepertinya. Nah, statusnya menjadi done. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian sales ya. Bagian sales, kita lihat lagi di bagian SO004 ini tadi. Nah, kalau sudah dikirimkan tadi, maka kita create invoice ya. Create invoice untuk nagih uangnya ya. Nagih uangnya. Invoiceable line. Nah, ini langsung aja create invoice. Oke, create invoice sudah. Nah, ini sudah ada invoice ya. Kemudian sales order ya. Ini tadi sales order berarti dikirimkan juga invoice ya. Kemudian sebentar. Waktunya tinggal 1 menit ya. Sebentar, kita nanti teman-teman masuk lagi ya. Masuk lagi setelah ini dengan link yang sama ya. Silahkan nanti masuk kembali. Jadi ini kita baru sampai invoice ya, pengiriman invoice. Habis itu kan pembayaran.